Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fajar Muharam dari Prodi Farmasistikes Bakti Tuna Sasada dengan nomor NIM 311199159 akan menyampaikan tentang review dari 5 jurnal sediaan salep sebagai anti jerawat. Kita langsung saja ke salep yang pertama. Nah, saya mengambil jurnal ini dari Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal tentang daun pare ya, tanaman pare atau Momordica carantia L ya. Yang dirilis pada tahun 2019 bulan Februari dengan penulis Lilis Wati dan Zuraida Sagala ya. Latar belakangnya, Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit infeksi pada polikel rambut dan kelenjar keringat, bisul serta jerawat. Nah, penyakit infeksi masih merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk di negara berkembang, salah satunya yaitu di Indonesia. Hal tersebut mendorong pentingnya penemuan sumber obat-obatan antimikroba yang dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam terapi antibiotik, khususnya yang berasal dari obat-obatan dari tanaman ya dalam sediaan topikal. Selanjutnya di sini ada formulasi sediaan ya. Yang pertama itu formulasi basis salep untuk 30 gram ya dengan adep selane 9 gram, pasien album 21 gram dan di FF 30 gram. Kita membuat 3 salep ya. Yang pertama dengan ekstrak daun pare 15%, yang kedua dengan ekstrak daun pare 20% dan yang ketiga ekstrak daun pare 25%. Bisa dilihat ya formulasi sediaannya. Nah, selanjutnya hasil ya. Di sini ada hasilnya. Kita perbesar ya. Kita menguji rata-rata diameter zona hambat ya yang perlakuan positif ya 20,45 mm dengan formula 1 daya hambatnya 13,71 mm, formula 2 dengan ekstrak daun pare 20% 16,04 mm, formula 3 dengan ekstrak daun pare 25% yaitu 18,41 mm. Ya. Ini artinya hasil uji aktivitas antibiotik menunjukkan pada kontrol positif gentamisin sulfat yang dimaksud sebagai pembanding ya. Maaf. Nah, kita bisa lihat ya bahwa sediaan salep ekstrak etanol daun pare dengan konsentrasi 15%, 20% dan 25% mempunyai aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 25% memiliki daya hambat tertinggi sebesar 18,41 mm dan daya hambat terkecil yaitu formula 1 dengan ekstrak daun pare 15% dengan daya hambat 13,71 mm. Lanjut. Nah, kita lanjut ke jurnal yang kedua yaitu pengaruh perbedaan jenis basis hidrofil terhadap sifat fisik dan kimia salep anti jerawat ekstrak daun sirih ya. Daun sirih sebagai bahan ekstrak untuk pengobatan jerawat ya. Saya ambil jurnal ini dari Jurnal Analis Farmasi ya dengan volume dan halaman volume 4 nomor 1 dan halaman 69 ya yang dibuat pada tahun 2012 pada tanggal 31 bulan Juli dengan penulis Reza Cynthia Dara. Latar belakangnya, kecenderungan masyarakat untuk kembali ke bahan alami mulai meningkat ya. Pemanfaatan bahan-bahan alami mulai marak di kalangan masyarakat seiring meningkatnya fenomena resistensi terhadap obat-obatan kimia.
Salah satu tanaman obat yang biasa digunakan adalah tanaman daun sirih atau bahasa Latinnya Piper beetle. Daun sirih merupakan salah satu tumbuhan yang berkhasiat sebagai antibakteri. Kita lanjut. Nah, di sini kita dapat melihat formula sediaan ya. Saya akan bahas formula sediaan. Sebenarnya ini ada 3 percobaan ya, yang yaitu dengan cara hidrofilik ya. Nah, di sini kita dapat melihat. Nah, yang pertama yaitu basis Pg ya, dengan satuan Fi, dengan yang kedua yaitu hidrophilic ointment, yang ketiga yaitu finishing cream. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ekstrak daun sirih. Sama ya, semuanya ekstrak daun sirihnya yaitu 1,00 gram. Kita bisa lihat. Selanjutnya, nah, bentar. Nah, kita bisa melihat di sini hasilnya. Hasil yang pertama itu hasil uji homogenitas ya. Uji homogenitas yaitu pengujian homogennya dengan formula 1, formula 2, dan formula 3 dari minggu 1 sampai minggu ke-4 semuanya homogen. Selanjutnya ada uji organoleptis. Uji ini meliputi uji warna, bau, dan bentuk ya. Di sini. Formula 1 ya, pada bentuknya konsistensi salep kurang lunak. Formula 2 konsistensi salep lunak ya. Yang ketiga konsistensi salep lunak dan lembut. Uji daya sebar salep bisa dilihat di sini ya. Dengan uji daya sebar salep dan uji pH yang lumayan memuaskan. Selanjutnya, nah di sini ada evaluasi. Nah, berdasarkan uji stabilitas salep yang dilakukan dalam ketiga formula salep anti jerawat ekstrak daun sirih yang dibuat dalam 3 jenis basis hidrofil. Yang pertama basis PG, basis hidrophilic ointment, dan basis finishing cream ya. Mempunyai stabilitas fisik dan daya proteksi yang baik. Pada uji pH ya. Salep anti jerawat ekstrak daun sirih atau Piper beetle yang dibuat dalam 3 jenis hidrofil mempunyai perbedaan sifat fisik yang signifikan meliputi viskositas, daya sebar, daya lekat, dan pH. Yang ketiga, basis finishing cream merupakan basis yang paling baik digunakan untuk basis salep. Kenapa? Karena memiliki konsistensi yang lunak dan lembut, memiliki viskositas 308,33 dPaS, daya sebar 2,81 mm, daya lekat 5,7 detik, dan pH 5,8. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga yaitu jurnal formulasi sediaan salep antibakteri ekstrak etanol bunga kecombrang ya. Diambil dari jurnal penelitian farmasi herbal dengan penulis Ainil Fitri Pulungan, Debbie Dina Oktora, Devi Mariana Sinaga pada tahun 2018. Kita bisa lihat latar belakangnya. Aktivitas antibakteri dari bunga kecombrang sudah sering diuji dan dievaluasi oleh sejumlah peneliti ya. Ekstrak etanol bunga kecombrang berkhasiat sebagai antibakteri terhadap mikroorganisme patogen dan apatogen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pardosi, ekstrak bunga kecombrang memberikan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis dan aureus serta Pseudomonas aeruginosa. Senyawa antibakteri yang terdapat pada bunga kecombrang memiliki mekanisme kerja dengan cara merusak dinding sel dalam pertumbuhan bakteri. Seperti itu.
Selanjutnya, kita lihat formulasi sediaan dengan basis salep. Yang pertama, propen glikol 1 gram, adipselane 1 gram, dan paselin album died 10 gram. Dengan cara pembuatan, sediaan salep dibuat dalam 3 konsentrasi. Masing-masing. Formula yang pertama, ekstrak etanol bunga kecombrang 100 mg. Yang kedua, ekstrak etanol bunga kecombrang 200 mg. Dan yang ketiga, formula ketiga, ekstrak etanol 300 mg. Dengan cara kerja, dimasukkan ke dalam lumpang yang bersih dan kering. Dimasukkan sebagian paselin album, lalu ditambahkan ekstrak etanol bunga kecombrang, ya. Lalu ditambahkan adepselane dan propilen glikol, lalu dimasukkan sisa paselin album, digerus sampai homogen. Sediaan salep ini akan diuji, ya. Stabilitas fisik dinyatakan stabil apabila warna, bau, dan penampilan tidak berubah secara visual selama penyimpanan, dan juga secara visual tidak ditumbuhi jamur selama 30 hari. Dan pengujian homogenitasnya juga 30 hari. Selanjutnya, kita lihat. Ini adalah hasilnya. Sediaan formula 1 memiliki hambatan 16,45 mm, formula 2 18,6 mm, formula 3 21,12 mm. Dari hasil ketiga, Dari hasil ketiga formulasi ini, baik formulasi 1, 2, dan 3, ternyata hasilnya memenuhi standar dari Tijen POM 95, yaitu sediaan dikatakan memiliki daya hambat bakteri jika memenuhi persyaratan dengan diameter daerah hambatan lebih kurang 14-16 mm, ya, seperti itu. Formulasi 1 mengandung 100 mg ekstrak, memiliki rata-rata diameter zona hambat 16,45 mm. Formulasi 2 yang mengandung 200 mg ekstrak, memiliki rata-rata diameter zona hambat 18,6, dan formulasi 3 yaitu 3 yang mengandung 300 mg ekstrak, memiliki zona hambat 21,12 mm. Selanjutnya, ini juga daya hambat, yaitu juga sama. Maka diperoleh kesimpulan, kandungan senyawa kimia yang terdapat pada bunga kecombrang adalah flavonoid, tanin, saponin, steroid, atau triterpenoid. Sediaan salep antibakteri ekstrak etanol bunga kecombrang memiliki aktivitas bakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Itu yang dapat menyebabkan jerawat. Selanjutnya di sini ada jurnal dengan judul Uji Aktivitas Salep Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Binahong dengan nama Latin Andredera cordifolio tennis terhadap bakteri Propionibacterium acnes, ya. Diambil dari jurnal Para Pemikir dengan penulis Agung Nurcahyanta, Nila Yuliana Ardianti, dirilis pada tahun 2018 bulan Juni. Dengan latar belakang, bakteri Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri gram positif serta agen utama penyebab terjadinya inflamasi jerawat. Salah satu tanaman obat yang memiliki efek anti jerawat adalah daun binahong. Selanjutnya, di sini ada formula sediaan. Kita buat 3 formula, ya. Yang pertama, formulanya dengan ekstrak 25%, yang kedua adalah 30%, dan yang ketiga adalah 35%. Seperti itu. Maka diperoleh hasil ekstrak etanol yang dihasilkan dari daun binahong adalah ekstrak kental warna hijau pekat seberat 107,9 gram dengan rendemen
23,97% berdasarkan uji aktivitas. Di sini uji aktivitas antibakteri salep ekstrak daun binahong menghasilkan urutan formula yang memiliki zona hambat paling besar pada formula 3 dengan zona hambat 22 mm. Kemudian formula 2 dengan zona hambat 19,6 mm dan formula 1 dengan zona hambat 17,8 mm. Pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol daun binahong memiliki daya hambat kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Ya. Ini artinya formula ini bisa menyembuhkan jerawat. Ya. Selanjutnya di sini kandungan daun binahong yaitu adalah saponin. Dengan mekanisme kerja saponin termasuk dalam kelompok antibakteri yang mengganggu permeabilitas membran sel. Permeabilitas membran sel bakteri yang mengakibatkan kerusakan membran sel dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dalam sel antibakteri yaitu protein, asam nukleat, nukleotida hingga bakteri akan lisis. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa formula ini dapat menyembuhkan bakteri, dapat menyembuhkan jerawat. Ya. Jerawat itu diakibatkan dari bakteri seperti itu. Selanjutnya ada jurnal yang terakhir yaitu pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak. Ya. Diambil dari jurnal ilmiah Farmasi Poltekkes Manado. Tahun 2012 penulis Safi PJ Ulayan Yos Bane Ririn A Suatan. Ya. Di sini menggunakan ekstrak rimpang temulawak. Rimpang itu akarnya. Dengan latar belakang sedia anti jerawat telah banyak beredar di pasaran baik dalam bentuk gel, salep, krim, dan lotion. Nah, salep lebih cocok digunakan untuk jerawat. Maka dibuatlah ya, percobaan dengan bahan rimpang. Di sini ada formula sediaan. Rancangan formula ekstrak rimpang temulawak 7,6%, PEG 4000 36,89%, PEG 455,33%, Nipagin 0,18%. Oleum citris ya. Yes. Di sini dapat dihasilkan hasilnya yaitu di sini. Organoleptik itu meliputi bentuk, bau, dan warna. Kita bisa lihat ya. Homogenitasnya baik, pH-nya juga baik, daya sebarnya juga baik, kemampuan proteksi kurang menjadi baik. Partikel. Nah, dapat disimpulkan bahwa formula sediaan ekstrak rimpang temulawak ini dapat menyembuhkan jerawat karena mempunyai hasil pengujian yang baik. Rupanya sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih banyak kurangnya daripada kelebihannya. Mohon masukannya. Selanjutnya ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.